menyampaikan sesuatu dulu. Saya mengucapkan terima kasih buat teman media yang udah hadir ya. Insya Allah bangkit perfilman bioskop ya. Ya. Indonesia maupun internasional, karena di tengah pandemi corona kita diuji ya. Kemarin bioskop tertutup, terus juga ada 50%. Sekarang kami udah 70% ya. 70% boleh kita ke bioskop dan tetap standar protokol kita jaga. Dan yang pasti saya terharu banget ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini perjuangan. Jadi ya, Alhamdulillah perjuangan. Berada dari Bersahaja Film Arbilio udah ngasih kepercayaan ya. Saya sebagai pejuang kanker untuk terus semangat berkarya. Saya ngajuin proposal ini ke Brother Arbi sekitar 2 tahun lalu ya, sebelum pandemi corona kita syuting di Malaysia. Saya ngucapin terima kasih buat Bersahaja Entertainment dan Langit Terang Production, sahabat saya Urusen, terus sahabat saya juga Lina ya di Malaysia, pemain Mama Embong, pemain yang keren banget ya sebagai aktris Bersahaja dan Langit Terang Production ya Brother ya. Actingnya total banget dan sebagai pemula gitu ya Du. Dan thank you banget my brother Bedu ini, dia menyempatkan waktu dia. Iya jadi thank you banget semuanya, mohon maaf. Terima kasih udah mau ini dan saya bilang dari Kobuser Raffi Ahmad, insya Allah nonton film ini. Amin. Untuk beli popok anak. Oke, tadi sempat ada pertanyaan tuh belum terjawab oleh produsernya nih. Kenapa Mas Arbi memilih Aldi Taher yang notabene juga belum punya catatan sebagai seorang sutradara dalam menyutradarai sebuah film? Silakan Mas Arbi. Jadi sebelumnya terima kasih nih teman-teman semua ya. Ya, saya mewakili teman-teman semua. Terima kasih buat supportnya, buat kehadirannya. Jawab pertanyaan tadi ya. Ya. Kenapa sih saya mau produserin film ini? Ya balik lagi, Aldi itu ngajakin kerjasama ini nggak dalam waktu yang cepat, tapi berbulan-bulan juga meyakinkan saya. Di dalam proses berbulan-bulan itu saya lihat kegigihannya seorang Aldi Taher dan dia benar-benar pengen berkarya. Makanya saya lihat film ini bukan hanya film Bisikan Jenazah ini bukan hanya sebuah karya seni, tapi juga sebuah karya perjuangan seorang Aldi Taher. Jadi ini karya perjuangan seorang Aldi Taher karena film ini sendiri dibuat 100% di Malaysia. Begitu banyak perjuangan yang seorang Aldi lakukan. Bagian saya hanya support kebudayaan, tapi sepenuhnya tanpa semangat dan kegigihan Bro Aldi ini nggak akan terselesaikan film ini. Apa karena ada kalimat demi popok anak sehingga memilih Aldi Taher? Salah satu itu. Ya saya lihat di situ Bro Aldi sebagai seorang survival cancer ya, tapi semangatnya kalah kita gitu. Semangat ini, nah saya lihat di situ. Kenapa saya nggak support? Nah, ini satu semangat yang saya pikir dalam berkarya pasti totalitas habis beliau ini ya, dan itu terbukti. Kalau dilihat dari hasil garapan Aldi Taher, sejauh mana keyakinan Pak Arbi Leo di selaku produser nih untuk film ini bisa bersinar di negeri sendiri bahkan di negara-negara tetangga atau di internasional? Saat ini ya sudah ada sekitar 5 negara ya bro ya yang nunggu setelah kita selesai tayang di Indonesia. Ada 5 negara yang nunggu akan menayangkan film ini dan beberapa teman kita rapat ya semua antusias dan yakin, terutama kami dari Bersahaja Entertainment akan yakin sekali, apalagi di tengah semangat yang baru nih kan, mengatasi pandemi ini ya, saya yakin film ini semoga bisa membawa semangat baru lah dan membangkitkan perfilman di Indonesia. Terima kasih. Lalu kesempatan teman-teman media untuk bertanya ya. Ya. Ada yang mau bertanya langsung aja silakan. Oke, selamat malam Mas Bedu. Ya. Aldi Taher, saya Thomas dari Sindo. Silakan. Pertanyaan saya adalah, ini kan salah satu bentuk peran ganda ya seorang Aldi menjadi sutradara maupun menjadi seorang pemain. Itu gimana sih? Maksudnya prosesnya seperti apa? Ada kendala kesulitan apa enggak? Dan konsep cerita seperti apa? Kendala dan kesulitannya sebagai produser dan aktor dan juga sutradara. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya jujur ini pengalaman baru ya. Saya biasanya kan hanya sebagai pemain. Di sini kebetulan saya nulis juga, terus juga saya mendirect dan alhamdulillah kasih kepercayaan sama Brother Arbilio dari beliau
produser film. Sebelumnya ada film Martabak Bangka, beliau garap. Terus sekarang beliau kasih kesempatan ke saya untuk menyutradari juga, dan proposal saya beberapa kali saya tawarkan beberapa orang, nggak ada yang respon gitu. Alhamdulillah beliau respon, dan ini juga pertama syutingnya kan di Malaysia di full. Ya saya modal Bismillahirrahmanirrahim, doa ibu saya, itu ibu saya main juga tuh yang jadi ibunya si temennya Emet, ibu tuh yang pakai kursi roda. Dan ya itu tadi, saya percaya kalau doa ibu saya, ya kita niatkan untuk keluarga itu untuk semangat. Ya saya pertama ya nggak muluk-muluk, nggak munafik untuk nafkahin anak saya. Makanya saya terjun ke jalan, saya pakai poster ya kemarin teman-teman lihat saya terjun. Itu pure ya. Yang pertama saya buat mewah anak, kedua sebagai survivor saya pengen ngasih tahu ke teman-teman kita bisa bangkit. Semangat, apalagi saya dengar Pak SBY sekarang terdiagnosa kanker prostat. Jadi sebagai pejuang kanker, insya Allah kita bisa terus berkarya, semangat, dan insya Allah sehat. Dan alhamdulillah saya berterima kasih kepada Allah masih dikasih kesembuhan, kesehatan, dan bisa terus berkarya. Film 90 menit ini kan gak gampang. Saya belum pernah ada pengalaman, tapi saya dibantu sama sahabat saya Nur Hussein, dan alhamdulillah Ria Irawan juga, ya waktu beliau masih hidup, dia kasih semangat ke saya. Yang kenalin saya sama Nur Hussein tuh produser dari Malaysia itu juga Ria Irawan. Ya alhamdulillah ini bisa terwujud hari ini, semangati oleh Bersahaja Entertainment, dan katanya insya Allah mau tayang 5 negara. Terima kasih bro, udah ngasih kesempatan kepada pejuang kanker untuk bisa terus kita survive. Dan ya karena memang bidang saya di sini gitu ya, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan film ini gitu. Dari sisi kendala sendiri mungkin ada tantangannya, dalam arti kan kamu harus membagi konsentrasi, fokus jadi sutradara sendiri. Betul. Gimana tuh? Mungkin boleh tanya ke Om Deddy Mizwar kali ya, yang sebagai sutradara pemain juga, emang tingkat kesulitannya itu pasti nggak mudah, karena harus tiba-tiba ngelihat monitor, terus konsentrasi dengan dialog, continuity emosi, ekspresi segala macem. Dan saya harus mendirect Mama Embong yang notabene-nya aktris sudah kawakan di Malaysia gitu ya, punya 5 juta followers. Ya suka dukanya banyak dan tantangannya, dan tapi alhamdulillah berkat doa semuanya teman-teman, doa ibu saya juga terutama ya, bisa rampung 90 menit film. Dan saya nggak kebayang aja bisa alhamdulillah merampungkan 90 menit film yang pasti semua sineas, teman-teman yang menggarap film tuh ya suka dukanya ada gitu. Tapi alhamdulillah kita berlindung kepada Allah, dan sekali lagi alhamdulillah baca Al-Quran itu yang buat saya kuat dan sehat insyaallah. Rekam posting. Baca Al-Quran, rekam posting. Itu satu hal lagi nih. Nah ini ingat Bro Aldi tadi ngomong soal ibunya ya. Nah jadi sebenarnya ketika saya pertama kali bilang, berkali-kali nih Bro Aldi tolong bantu saya, support saya. Nah saya belum kasih jawaban. Hingga akhirnya saya kenal Aldi ini sebenarnya bukan untuk main film tadi. Tapi saya undang dia untuk MC, nyanyi di acara di resort saya di Bangka. Nah, ketika itu Bro Aldi, saya buka nggak apa-apa bro ya? Nggak apa-apa. Saya buka dia jadi tahu. Ini kan awal perkenalan Ya, nah, Bro. jadi Bro Aldi saat ke tempat kami di Bangka tuh bawa ibunya. Bawa ibunya, itu yang ini tante itu, Bro Aldi itu ya pakai kursi roda ya bro ya, jadi bisa jalan. Tapi saya lihat di situ Bro Aldi bawa ibunya tanpa ada bawa yang lain gitu. Hanya kakak saya tanya, bro, ini ibu siapa yang ngurus? Ya maaf kata kan ya, bro, kalau buang air kecil, air besar, ya saya semua bro. Nah di situ saya lihat, wah saya harus dukung. Teman saya yang seperti ini saya harus dukung. Ya, jadi inilah yang akhirnya membuat Ya, Bro Aldi percaya kalau anak yang berbakti sama orang tuanya ya. Beda dengan anak yang menyerahkan orang tuanya ke panti asuhan. Nauzubillah. Di situ saya langsung udah bro, kita berjuang sama-sama sampai film ini jadi. Ibu saya kirim pesan. Ya itu loh. Dan insya Allah saya berdoa insya Allah Bang Deddy Corbuzier dan sahabat saya Raffi Ahmad bisa nonton film ini insya Allah hari ini, karya anak bangsa insya Allah bisa membangkitkan perfilman ya bioskop ya insya Allah. Amin, amin. Dan ya I love you semuanya. Nisa Sabian juga insya Allah jadi serius ini.
Tadi emang pengen banget ditonton Raffi tadi sampai ada dialog. Nah, ada dialog Raffi itu tadi dia. Ya saya sahabat. Ala-ala itu apa-apa. Alhamdulillah saya sama beliau kan kita sahabatan dari dulu udah lama ya. Insya Allah beliau ya update. Terus juga ya insya Allah beliau masih support saya. Kemarin di acara TV beliau selalu bilang ya kan teman gua gitu. Terus ya mungkin kita kan sama-sama ada schedule masing-masing nih, kita ada kegiatan, jadi insya Allah mudah-mudahan ini bisa jadi semangat gitu ya. Kenapa, malam hari ini apakah Aldi undang Raffi Ahmad untuk nonton premier? Alhamdulillah udah kirim sih. Kirim undangan? Jawaban beliau? Ya mungkin beliau lagi ada kegiatan, tapi yang bisa nonton. Tapi mudah-mudahan doa dan supportnya, siapa tahu melalui promonya Raffi Ahmad juga bisa memisahkan sensasi juga. Dan ini juga insya Allah Bersahaja Entertainment, Langit Terang Production sama teman-teman kita di negara insya Allah benar-benar ya. Bang, Tayang di 5 negara kan nggak bisa di. Nah itu nanti Bersahaja sama Langit Terang yang akan berbicara. Saya sebagai saudara aja, sebagai pemain, kalau untuk yang lainnya tenis dari saya ke PH-nya langsung. Arbi, oke. Bersahaja. Tapi tadi ada satu gambar, jujur ya, saya waktu ngedit saya nggak lihat. Itu waktu adegan Emma main gamelan itu ada sosok tuh, dan saya ntar mau cek lagi karena pasti Pak Arbi. Dan yang Emma pas main gamelan itu dia masuk, itu ada sosok seorang, saya nggak tahu itu siapa ya, sebelah kanan tadi sempat ngobrol berdua ya. Karena ini big screen kan, waktu saya ngedit saya nggak lihat, saya lihat di ujung. Dan Yang di balik pintu itu. bukan yang di samping sebelumnya, Itu, berarti itu ada. yang sebelumnya. Dan memang waktu suasana ya goib itu ada, cuman saya berdoa tidak sampai diganggu karena film saya yang sebelumnya kayak Terowongan Casablanca itu kan ada kejadian ya. Saya berdoa alhamdulillah dilancarkan sampai syuting terakhir. Mas Aldi, ini ide ceritanya tuh dari mana sih, bisikan